Halo guys, kembali di channel Arwansyah Drex ya guys. Kali ini aku akan menonton yaitu Garden of Banban guys ya. Yaitu ini deh guys, Garden of Banban. Guys, ini kita akan menonton guys ya. Bagaimana guys itu Garden of Banban ya guys ya. Ayo kita lihat bersama-sama guys. Ya habis itu kenapa ya? Wah, udah bisa turun tuh guys. Iya guys, kalau gue ngeliat channel main game guys, gue nggak bisa kasih tunjuk muka guys ya, karena kalau gue baru pakai main game nanti dia nggak akan, nanti gamenya akan ngelek terus guys ya. Jadi ini gue hanya kasih tunjuk muka setiap kalau menonton video guys. Nah, singkat saya itu katanya kamu bisa terbang, ajarin aku katanya guys ya. Gue lihat di itu ya guys ya, aku dengar guys. Oh ternyata jumbo Josh tertimpa guys ya. Itu gue masih ingat guys, nanti dia akan hilang guys. Oh begitu guys. Dulu guys ya. Guys ya. Kita akan menonton seluruh dari Garden of Banban ya guys. Ini guys, kita nonton yaitu glitch yang ada di Garden of Banban guys ya. Guys kita lihat. Oke guys.
Kali ini kita akan melihat di si Boogie Huggy guys. Bagaimana nanti 300.000 power. elevator berikutnya. Dia udah 60.000 jadi harus ada ya. Oke guys, semua guys ya. Dia akan alhamdulillah guys, jatuh guys.
kita kan dapat 2 tombol guys. Oke guys, kita akan lihat dulu guys. Mulai puasamu dengan Quaker Oats tinggi serat. Guys, kita lihat dari minus. Terus kita lihat dari Zaki 4032 guys ya. Wow. Aku bisa pesan milk tea strawberry 1. Saya mau strawberry milk tea 1, terus... Bro, bisa ngantri belakang gua gak sih? Siapa lo? Berani-beraninya. Gue punya 56.000 battle power. Jadi gue berhak dapat keistimewaan di sini. Wah kak, battle power dia 56.000 poin. Pasti dia seorang VIP. Dengan peradaban Jepang, dia memiliki bonus 5% untuk kecepatan pengumpulan semua sumber daya. Dan 30%... Langsung lihat aja guys. Garden of akhirnya kembali menilik mengenai banyak hal yang terjadi belakangan ini terkait Garden of Banban, baik dramanya, kelakuan fansnya dan lain sebagainya. Gue pikir waralaba ini makin lama makin membesar ke level di mana banyak berdirinya game-game horor ternama. Meski dituntut untuk membuat gamenya agar jauh lebih bagus lagi, tidak hanya menarik secara villain, dalam hal ini maskot hidup. Wajar aja kenapa kemarin para fans sangat mengagumi Garden of Banban Reincarnate.
karena menyajikan visual grafis yang sangat bagus untuk sekelas Bandman. Bahkan mencoba membandingkannya dengan Garden of Bandman aslinya, terasa sangat berbeda. Ya, kesampingkan hal itu karena untuk sekarang, kita akan kembali ke topik yang memang seharusnya kita bahas, yakni teaser trailer chapter 3 yang baru-baru ini rilis, serta maskot hidup menarik yang mungkin gak akan kita lewatkan. Untuk itulah kita akan langsung lakukan review dan analisis ke kedua topik menarik ini. So, let's go. Ini udah rilis kan? Apa yang ditunggu para fans akhirnya muncul. Sesuatu yang sangat ditunggu-tunggu untuk perkembangan waralaba Garden of Bandman 3. Memang bukan trailer, tapi sebuah teaser. Yap, betul. Kita paham betul bagaimana banyaknya orang yang menunggu untuk kedatangan Garden of Bandman 3. Membuat Euphoric Brothers gencar untuk mengembangkan gamenya. Padahal sebelumnya kita sempat mengira kalau Garden of Bandman 3 akan bernasib sama seperti Poppy Playtime Chapter 3. Tetapi sepertinya itu salah. Karena baru-baru ini sang developer memberikan satu buah teaser resmi Garden of Bandman 3 di channel YouTube-nya dengan judul Garden of Bandman 3 Official Teaser Trailer 2. Juga diberitahukan di Discord official Garden of Bandman oleh salah satu developernya. Memang bukan trailer, tapi ini cukup membuktikan bahwa saat ini Euphoric Brothers cukup sibuk untuk mengurus kelanjutan Garden of Bandman. Kalian juga pastinya udah banyak yang tahu lah. Karena emang banyak fans yang juga gercep buat ngeliat isi teaser yang Euphoric Brothers kasih. Jadi di awal video yang berdurasi 44 detik ini, kita diperlihatkan dinding dengan tulisan No matter what, do not go down there. Atau yang juga diartikan ke bahasa Indonesia akan menjadi gak peduli apapun itu, jangan pernah pergi jauh lebih dalam. Ya sebenarnya ini kata-kata yang ada di ending Garden of Bandman 2 sih. Tapi kembali mereka perlihatkan di teaser Garden of Bandman 3. Yang mengartikan kalau pesan ini benar-benar serius. Melarang player untuk pergi jauh lebih dalam ke fasilitas Bandman Kindergarten. Ya player mana peduli kan? Di scene berikutnya kita diperlihatkan kehampaan yang besar dengan warna hitam memenuhi layar. Dan yang mengejutkan, satu persatu mata dari semua maskot hidup muncul menarangi kekosongan yang gelap itu. Tapi dengan tatapan mengintimidasi player. Jelas dong semua mata itu adalah mata dari maskot hidup seperti Opila. Satu persatu mata dari semua maskot hidup muncul menarangi kekosongan yang gelap itu. Tapi dengan tatapan mengintimidasi player. Guys, ini kan Jumbo Josh guys ya. Jumbo Josh yang kanan guys ya. Yang kiri siapa nih yang besar nih yang kiri? Ya, jelas dong semua mata itu adalah mata dari maskot hidup seperti Opila Bird, Jumbo Jazz, Nap Nap, dan lain sebagainya. Tapi, ada beberapa mata baru juga yang player yakini belum pernah dilihat sebelumnya. Apakah mengindikasikan maskot hidup baru? Mari kita analisis. Memang sekilas mungkin kalian tidak akan menemukan banyak perbedaan dari tiap-tiap pasang mata yang ada di sini. Hanya berbeda ukuran dengan sedikit warna khas dari sang maskot hidup. Tapi bagi yang memang udah veteran dan tahu betul seluk-beluk maskot hidup, itu sangat mudah. Sebagai mudahnya, kita bisa melihat salah satu video thumbnail dari salah satu video YouTube milik Kete. Kalian bisa melihat perbedaan di sini. Semua mata itu identik dengan para maskot hidup seperti Banbelina, Slow Slime, Opila Bird versi 1 dan 2, Ban, Stinger Flynn, Jumbo Josh, Captain Fidos, dan Nap Nap. Mungkin sekilas kalian bingung kenapa yang muncul malah maskot hidup dari chapter 2 lagi. Kemana maskot hidup barunya? Meskipun belum tentu pasti semua mata itu adalah benar para maskot hidup di Garden of Bandman 2, namun jika pun benar, ini sesuai dengan teori kita sebelumnya. Kalau semua maskot hidup kemungkinan hadir kembali di Garden of Bandman 3. Namun jika dilihat lagi, apakah kalian melihat ada yang aneh di sini? Jika ya, itu adalah tidak adanya Sheriff Toadster di sekumpulan mata-mata itu. Agak lucu karena kita semua mengira bahwa Sheriff Toadster akan hadir di Garden of Bandman 3. Ada beberapa kemungkinan yang bisa terjadi ke depannya. Pertama, Sheriff Toadster tidak dipersiapkan untuk hadir di chapter 3, tapi hadir di chapter 4 atau seterusnya. Atau kedua, dia sebenarnya akan hadir cuman belum dikasih lihat aja sama Euphoric Brothers. Lagian, ini kan cuman baru teaser trailer doang. Selama trailer fullnya belum rilis ya masih ada banyak kemungkinan. Salah satunya adalah kemungkinan kehadiran maskot hidup baru lagi. Who knows? Selebihnya tidak ada apa-apa lagi di teaser ini. Mereka juga belum mereveal tanggal rilis. Ya mungkin akan diberitahukan seminggu setelah full trailer hadir di akhir bulan ini. Semoga itu terjadi. Ngomong-ngomong tentang maskot hidup, baru-baru ini ramai diperbincangkan satu konsep monster lagi yang lagi-lagi dibuat oleh kreator Bagi Hagi. Banyak dari kalian juga yang meminta agar gue membahasnya. Oke, no problem.
Meski sekali lagi ini nggak ada hubungannya ya dengan teaser trailer Garten of Banban 3 yang tadi kita bahas. Dalam salah satu videonya yang berjudul Garten of Banban 3 Hunter Team Secret Room, player diperlihatkan dengan sebuah ruangan baru yang cukup besar. Ada banyak locker dan tentu saja sang maskot hidup Fenmith yang bernama Hunter Team. Sebenarnya sih ini pernah sempat kita bahas saat dirinya ada di lukisan dinding Fenmith. Tapi sekarang bentuk fisik maskot hidupnya telah hadir. Keseluruhan punya warna fisik ungu, kaki dan tangan yang sama-sama punya cakar yang tajam, bagian rambut yang tajam ke atas, dan wajah yang cukup mengerikan. Ciri-ciri sebenarnya dari apa yang disebut sebagai monster. Dia juga memiliki quotes sendiri yang berbunyi, "Adult know better, listen to them or I'll come for you." Di dalam konsepnya, kita ditugaskan untuk mengendap-endap dari sosok hunter tim yang saat ini matanya sedang tertutup, mencari beberapa kertas sebagai petunjuk, lalu bersembunyi di locker untuk menghindari hunter tim. Tidak lama kemudian, muncul sosok hunter tim yang jauh lebih besar dengan menghancurkan pintu ruangan, memaksa player untuk lari dari tempat ini menuju ruangan lain. Tapi itu saja tidak cukup. Masih terdapat sesi kejar-kejaran dengan lebih banyak monster hunter team dengan tubuh yang besar. Layaknya Captain Fiddles yang memiliki banyak spesies di Medical Center. Mencoba terus kabur untuk sampai ke pintu terakhir. Namun sayang, di akhir player tertangkap oleh hunter team dan tewas. Konsep berakhir. Seperti biasa, konsep ide seperti ini memang dianggap terlalu melebih-lebihkan atau bahkan terkesan gak realistis. Apapun itu, kita harus tetap beri apresiasi untuk sang kreator karena membantu memberikan ide untuk Euphoric Brothers. Berbicara tentang maskot hidup baru di chapter 3, kalian jangan langsung beranggapan kalau tidak akan ada monster baru di Garten of Banban 3. Karena bagaimanapun itu belum final trailer. Bisa aja developer sedang mendesain karakter yang akan digunakan untuk monster barunya. Karena pastinya mencari ide baru bukanlah perkara mudah. Memberi mereka waktu adalah cara terbaik untuk saat ini sebagai kita para fans. Tapi nggak ada salahnya untuk menunggu kembali teaser-teaser lainnya yang akan rilis tidak lama lagi. Hai. Kita lihat guys. Oke guys. Kasihan guys ya. Chapter 2 ada sebuah game baru Garten of Banban, tapi jauh lebih seram daripada sebelumnya. Sana yang rata-rata memperlihatkan tempat baru atau bahkan maskot hidup baru. Rata-rata semuanya menarik meskipun beberapa ada yang agak di luar nalar. Tapi apa yang terjadi jika ada sebuah game Garten of Banban yang jauh lebih bagus, lebih menakutkan daripada versi aslinya? Penasaran? Tapi sebelum lanjut, bagi kalian mau perubahan, rebahan aja dulu. Habis itu silakan subscribe video ini untuk mengetahui fakta unik lebih lanjut mengenai game horror lainnya. So langsung aja check it out. Adanya fans memang jadi dukungan dan kekuatan tersendiri bagi banyak developer game yang menyukai hasil karya mereka. Dan sepertinya ini juga terjadi untuk waralaba Garten of Banban, di mana ada banyak fans yang sangat amat mendukung Euphoric Brothers untuk terus melanjutkan proyek yang mereka buat, menyelesaikan ceritanya, dan menamatkan sesuai dengan apa yang fans inginkan. Berbagai ide konsep mungkin sudah kita lihat dari mulai ide monster ataupun tempat baru, tapi kayaknya kalian harus melupakan hal itu sejenak. Karena baru-baru ini, ramai diperbincangkan sebuah game fanmade yang sangat bagus dan lebih menyeramkan. Berjudul Garten of Banban Reincarnate. Banyak detail baru yang gak mungkin kita lewatkan. Dan apapun yang tidak satu pun. Ini jelas jadi poin penting dan start yang sangat bagus untuk semua orang yang terlibat dalam pengembangan franchise Garten of Banban. Baik developer, publisher, konten kreator YouTube, atau bahkan para fans sekalipun. Mereka kini sedang menyiapkan kelanjutan story yang harus dilanjutkan dan mulai memikirkan bagaimana cerita ini akan berakhir. Kita melihat bahwa grafis dan gameplay Garten of Banban 1 dan 2 sebenarnya cukup simpel. Gak banyak aksen-aksen yang membuat bingung player. Tapi sebagian orang lagi menganggap kalau mungkin banyak hal yang seharusnya bisa mereka tambahkan agar gamenya jauh lebih baik lagi. Dan sepertinya itu terwujud.
Baru-baru ini, jagat perkomunitasan Garten of Banban dikejutkan dengan kehadiran sebuah game yang menyatakan mirip dan lebih baik dari Garten of Banban original yang kita kenal. Sebuah game buatan fans yang bahkan seperti dikerjakan oleh studio dengan budget pembuatan besar. Game itu berjudul Garten of Banban Reincarnate. Betul sekali, jelas sepertinya kalian udah game Jolt ataupun itch.io. Di awal ini harus gue bilang kalau kualitas gamenya sangat amat gokil. Kenapa begitu? Karena meskipun fan-made, dia membuat ulang semuanya tanpa memakai aset dari Euphoric Brothers. Benar-benar dibuat sendiri, bahkan sang developernya sendiri bilang kalau dia tidak mahir untuk membuat sebuah game. Tapi kenyataannya terlihat sangat fantastis. Grafis dari Garten of Banban jelas terlihat bagus, layaknya menggunakan fitur RTX On. Layout tempat yang berubah, serta puzzle yang dimodifikasi sedikit membuatnya terlihat begitu fresh, meski ini hanyalah chapter 1 dari Garten of Banban. Kalian jangan bilang kalau ini adalah game plagiat, karena sang pembuatnya sendiri gak ngambil untung dari game ini. Murni hanya sekedar fan game aja, bahkan ini ke dalam game. Dia grafis dia tidak mengambil dalam ke fasilitas, pelur, dan juga hidup yang muncul game aslinya. Dan kinder jump scare oleh monster ini. Percaya atau enggak, itu adalah Opila Bird yang kita kenal sebagai maskot hidup. Penampilan fisiknya di remake jauh lebih menyeramkan dan tidak bersahabat. Dan kalian tahu apa? Itu sangat gokil. Layaknya Five Nights at Freddy ataupun Poppy Playtime. Ini bahkan punya kesan baru tersendiri yang begitu menegangkan. Player kembali respawn di tempat ekspansi Opila Nest untuk masuk kembali ke ventilasi. Jelas untuk percuma mana lantai terjatuh. Pada akhirnya game sudah berakhir. Tanah yang cukup dalam. Di akhir ini kalian juga akan melihat satu sosok aneh lagi. Yang jelas itu adalah Jumba Jazz. Tentu saja dengan fisik yang di remake dari yang aslinya. Pada akhirnya game sudah berakhir. Kita sama sekali nggak diberitahu isi dari beberapa pintu yang bisa dibuka dengan keycard di lobby tadi. Layaknya Garten of Banban chapter 1. Tapi ya nggak masalah lah. Toh dia juga cuma pengen buat secara sukarela, bukan untuk kepentingan komersil. Bahkan sang developer Euphoric Brothers mengapresiasi hasil karya developer Garten of Banban Reincarnate ini. Dan bisa jadi inspirasi untuk Faris dan Geppo untuk mengembangkan Garten of Banban. Bilang kalau mungkin orang ini tapi jangan berharap lebih. Di video kali ini, tulis pendapat dan teori. Banyak yang dibincangkan, guys. Apa guys yang gua menonton, guys? Oke, kita lihat ini guys ya, video terakhir ini guys ya. Itu bakal menentukan strategi perang kalian bakal gimana. Ini menarik banget guys, karena untuk pertama kalinya gue bisa melihat artefak aktif bisa digunakan di game strategi. Oke, teman-teman, ini Elprana sengaja bangun nih. Elprana sengaja bangun tepat jam 3 pagi. Elprana main pipa. Wah, Elprana kok nggak ada? Kayak bangkai dari mamut-mamut yang tadi. Sepertinya dia memakan teman-temannya sendiri. Pipa di tanaman yang masuk sini. Pipa, Elprana lagi ngapain pipa? Ayo main pipa. Wah, ada si Pongki. Bentar ya Pongki, aku lagi sibuk banget nih. Oke guys. Pipa lagi sibuk apa sih Pipa? Elprana lagi meneliti tentang monster rahasia yang ada di My Singing Monster. My Singing Monster Pipa. Iya Pongki, My Singing Monster itu game yang lagi viral akhir-akhir ini. Elprana lagi suka banget nih mainin game My Singing Monster. Jadi di game itu kita bisa membuat monster-monsternya bernyanyi dan kita bisa mengkoleksi banyak sekali monster. Pipa, wah sepertinya seru Pipa. Elprana sudah memainkannya cukup sering. Kamu bisa tap tombol di atas ya untuk nonton video terakhir tentang My Singing Monster. Dengar-dengar nih Pongki, ada sebuah creepypasta mengerikan yang ada di My Singing Monsters. Pipa, creepypasta Pipa. Iya
Iya beneran Pongki, katanya ada hantu yang berubah menjadi seperti monster di My Singing Monster. Hantu itu sangat berbahaya dan penuh darah. Nah di video kali ini Elprana tuh mau ngajakin kamu Pongki dan juga teman-teman yang lain untuk membuktikan kebenaran dari salah satu creepypasta My Singing Monsters. Oh gitu, Pipap. Jadi hari ini kita nggak main Roblox ya? Ya, sayang banget, Pipap. Ditahan dulu ya Robloxnya, selanjutnya Elprana akan main Roblox. Ditunggu teman-teman. Pilihan nih berdasarkan data-data yang Elprana sudah peroleh, Elprana tuh menemukan kalau ada sebuah monster bernama Bloody Mammoth yang ada di My Singing Monsters. Beneran berbahaya. Pipap, itu seperti apa, Pipap? Kita tidak boleh memelihara 4 monster bernama Mammoth sekaligus karena 4 monster itu akan menjadi monster kematian. Merinding banget kan? Ampun, Pipap, mengerikan sekali, Pipap. Ayo teman-teman, coba kamu komen di kolom komentar. Kamu pernah nggak sih mengalami hal mengerikan saat bermain game My Singing Monsters? Karena di video kali ini, Elprana akan ngajakin kamu semua untuk membuktikan Bloody Mammoth yang ada di My Singing Monsters. Katanya itu creepypasta yang sangat mengerikan. Oke, Pipap, gak usah basa-basi. Selamat datang di Elpranu, Pipap. Elprana noob banget. Ini dia teman-teman, Elprana sudah masuk di game My Singing Monsters. Permainan ini sebenarnya seru banget, tapi Elprana beneran gak nyangka kalau ternyata ada juga loh creepypastanya. Elprana akan mengambil semua XP ini teman-teman, biar pulaunya Elprana di Plain Island bisa terlihat lebih bersih. Kebetulan nih uangnya sudah bisa kita panen. Elprana akan panen semua koin-koinnya ya teman-teman ya. Wah bagus banget nih. Oke teman-teman, apakah kamu sudah siap teman-teman untuk mencoba membuktikan keberadaan creepypasta My Singing Monsters ini? Jadi creepypastanya tuh bilang dari banyaknya monster yang ada di Plain Island nih, salah satu monsternya adalah mammoth. Mammoth yang berwarna putih, berbulu putih itu, jika kita memiliki 4 buah mammoth, salah satunya akan memakan habis mammoth sisanya. Itu beneran serem dan mengerikan sekali. Tapi kita harus menyingkirkan dulu nih monster-monster. Kita pindahkan ke... Oke teman-teman, tinggal sedikit lagi, langsung saja kita pindahkan. Oke, ini yang terakhir teman-teman. Akhirnya semuanya sudah nih. Elprana seleksi, aku buat mereka semua tidur, kemudian aku mute, dan kita sisakan si mammoth seorang ini aja teman-teman. Oke, kita coba dengarkan suaranya ya. Masih normal, suaranya masih oke dan masih enak didengar. Aku agak penasaran kalau dia nanti berubah menjadi Bloody Mammoth, kira-kira suaranya bakal tetap sama atau enggak nih. Seperti biasa, kita harus menetaskan telur di sini teman-teman, di inkubator. Kita langsung aja beli telurnya, kita pilih yang mammoth. Nah ini dia, harganya cuma 300, murah kok. Kita akan tunggu dia sekitar 1,5 menit. Kita akan langsung kumpulkan ya, totalnya nanti ada 4. Karena Elprana capek menunggu ya, walaupun diamondku nggak banyak-banyak amat. Aku akan langsung speed up aja teman-teman. Yes, udah berhasil kita tetaskan, lalu kita taruh. Oh, aku baru sadar teman-teman. Ternyata kalau mammothnya baru lahir gini, dia kecil ya, lebih kecil daripada mammothnya Elprana yang pertama. Ada yang tahu nggak kira-kira itu? Tetaskan langsung yang merinding nih. Elprana akan coba taruh di sini ya. Oke. Kita akan coba dengarkan mereka bernyanyi. Kok nggak terjadi apa-apa ya? Apakah Elprana salah? Ataukah memang hanya beberapa orang tertentu saja yang bisa memanggil Bloody Mammoth di game My Singing Monsters? Oke deh teman-teman, kita akan coba lihat hal-hal lain yang ada di My Singing Monsters ini. Elprana akan coba pergi ke Colosseum, karena di Colosseum ini kan ada yang mammoth kan ya? Loh kok nggak ada? Oh ini. Dia habis training teman-teman, mantap. Sekarang udah level 6 ya. Oke, kita akan coba training sekali lagi aja kali ya. Langsung kita speed up teman-teman, butuh 1 diamond aja. Langsung kita coba lagi, kita terus naikkan sampai level tertinggi. Oke deh, sekarang kita akan coba aja melakukan pertandingan dengan monster lain ya. Mungkin kita harus bertarung dengan monster yang lain dulu. Oh lihatlah, ini aktif dan kita lihat, yes berhasil. Oh, habis itu langsung one hit kill dong. Oh ternyata serangannya dia juga termasuk kuat teman-teman. Oke, gak boleh kalah. Kamu harus semangat. Yes, berhasil. Aku berhasil mengalahkannya. Akhirnya aku bisa menang sih. Oke teman-teman. Wah, dia juga melawan dengan snowball teman-teman. Aduh gimana nih? Wah, parah sih. Elprana nggak boleh kalah, teman-teman. Ayo, let's go, serang dia. Cepat. Tinggal dikit lagi. Oh, no. Sepertinya dia mengeluarkan jurus baru. Oh, syukurlah.
Oke, Elperna juga akan mengeluarkan jurus utamaku, teman-teman. Ya, walaupun damage-nya nggak gede, tapi aku bisa mengalahkannya. Yeay! Oke, teman-teman, ini yang terakhir. Kita akan coba selesaikan misi ini. Oke, kita melawan Two Jammer. Ayo, oh no! Aduh, aku ketekan si Snowball. Padahal Snowball kurang kuat nih ngelawannya tuh. Kan cuma 77. Aduh, gimana nih, teman-teman? Oh my god. Aduh, serangannya kuat sekali. Aku tidak akan kalah denganmu, Two Jammer. Ayo, serang Two Jammer. Dengan kekuatan suaramu yang indah. Aduh, gimana nih, teman-teman? Kalau kayak gini Elperna bisa meningsoy. Allah ya. Apakah jangan-jangan mulai bereaksi? 4 mamut yang ada di Plant Island tadi sudah mulai bereaksi, teman-teman. Oke, teman-teman, kita akan coba aja ya. Kita akan coba kembali ke map Plant Island. Gila. Elperna merinding disco, teman-teman. Nah, ini dia yang Plant Island. Kita akan coba masuk. Tidak terjadi apa-apa, teman-teman. Suaranya tetap seperti itu. Terus yang tadi Elperna lihat apa dong? Apakah ini Elperna kurang berhasil kali ya? Oke. Mungkin karena yang terakhir ini tadi maksudnya yang buyback, teman-teman. Aku tidak menetaskannya dari telur awal. Oke, Elperna akan langsung aja jual monster yang terakhir ini, teman-teman. Oke, Elperna jual ya. Nah, terus ingatku dari cerita orang-orang yang ada di forum nih, kalau nggak salah, mamut keempat itu kan kita pakai telur. Nah, telurnya itu nggak boleh ditetaskan dengan diamond. Jadi telurnya harus ditetaskan secara manual menunggu waktunya sampai terakhir. Oke, Elperna akan coba beli menit sekitar. Aku akan Oke, teman-teman, ini Elperna sengaja bangun nih. Elperna sengaja bangun tepat jam 3 pagi. Cuma ini langsung aja. Ya ampun! Astaga, kamu tadi lihat gak, teman-teman? Oke, teman-teman. Dan aku mati 3 menit biar tepat 3.03. Sekarang Elperna akan langsung aja buka aplikasi My Singing Monster. Ini Elperna bukanya jam 3 pagi dan aku penasaran nih, teman-teman. Kira-kira apakah berhasil? Apakah mamut tadi akan berubah menjadi bloody mamut, teman-teman? Oke, kita akan langsung lihat aja ya. Oke, teman-teman. Ini dia gamenya. Elperna akan coba. Ya ampun! Astaga, kamu tadi lihat gak, teman-teman? Ya ampun, Elperna merinding banget. Ini adalah bloody mammoth berdarah yang dibilang orang-orang sebagai creepypasta My Singing Monster. Ternyata beneran dong, teman-teman. Sebenarnya dia terlihat normal. Tapi kamu coba lihat di bagian bawah kakinya. Itu semua ada banyak sekali bangkai-bangkai dari mammoth-mammoth yang tadi. Sepertinya dia memakan teman-temannya sendiri. Ya ampun, merinding banget. Elperna lihat di sebelah sini juga aman, gak ada yang aneh, teman-teman. Tapi tepat di bagian mamut itu, ketiga mamut yang tadi sebelum yang keempat ini menetas, semuanya musnah dong. Elperna merinding banget. Duh, gimana nih, teman-teman? Apakah Elperna harus melanjutkan memelihara bloody mamut ini? Tapi kalau misalnya Elperna dekatkan karakter lain ke monster bloody mamut ini, aku takut monster-monster yang lainnya juga ikut dimakan. Duh, gila banget sih ini bloody mamutnya, beneran serem banget. Elperna merinding banget, teman-teman. Fix banget Elperna akan pergi dari tempat ini ke Cold Island. Ya ampun, Cold Islandku jauh terlihat lebih aman, teman-teman ya, walaupun ada banyak sekali yang bisa Elperna panen di sini. Aku akan coba ambil duitnya dulu aja deh. Lumayan kan ya panen. Oke, teman-teman, sepertinya sampai di sini dulu. Ya ampun, Cold Island. Elperna lihat di sebelah ini. Mamut tadi akan berubah menjadi bloody mamut, teman-teman. Oke, kita akan langsung lihat aja ya. Tahu lah, guys ya. Oke, teman-teman, ini dia gamenya. Elperna akan coba. Ya ampun! Astaga, kamu tadi lihat gak, teman-teman? Ya ampun, Elperna merinding banget. Ini adalah bloody mammoth berdarah yang dibilang orang-orang sebagai creepypasta My Singing Monster. Ternyata beneran dong, teman-teman. Sebenarnya dia terlihat normal. Tapi kamu coba lihat di bagian bawah kakinya. Itu semua ada banyak sekali bangkai-bangkai dari mammoth-mammoth yang tadi. Sepertinya dia memakan teman-temannya sendiri. Ya ampun, merinding banget. Elperna lihat di sebelah sini juga aman, gak ada yang aneh, teman-teman. Tapi tepat di bagian mamut itu, ketiga mamut yang tadi sebelum yang keempat ini menetas, semuanya musnah dong. Elperna merinding banget. Duh, gimana nih, teman-teman? Apakah Elperna harus melanjutkan memelihara bloody mamut ini? Tapi kalau